gimana kabar? Lama ndak berkabar, Frenti, Esti, Cindy, Chong, Dwi. Ya, malam semua. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini kami mau dengar apa yang jadi perenungan malam ini sebelum kami tidur. Kami mau dengar firman-Mu yang jadi kekuatan buat kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan ya. Ingat khotbah saya, berharap saja, biar raja yang nyakiti toh itu rancangan-rancangan yang baik ya. Percaya asal saja ya, percaya saja, satu kata saja. Nah itu diucapin terus supaya iman kita ini terus bertumbuh. Kalau kita ingat semuanya hanya percaya saja, berharap saja, biar aja, ya satu kata aja, asal saja. Nah ini dipraktekkan saudara ya. Jangan berusaha ngomong yang sia-sia. Semakin perkataan kita sia-sia, nanti kita akan makan buahnya itu pahit karena yang digemahkan sia-sia. Tapi kalau yang digemahkan itu perkataan iman, maka suatu kali iman itu akan membalik keadaan. Tangkep ya, kenyataan yang buruk akan jadi kenyataan yang baik, bukan karena kita ini hebat dulu, enggak, tapi karena perkataan kita, iman kita yang selalu berkata, Tuhan aku asal saja ya, aku berharap saja. Gara-gara perkataan itu setiap hari, nanti tiba-tiba Tuhan itu pasti membalik keadaan. Nah kita belajar malam ini ya, saudara harus kuat hari-hari ini, jangan lemah. Pokoknya yang penting orang benar itu, saya tuh menyadari gini, hari-hari ini Tuhan itu bawa kita menggenapi hukum 2. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka pembuktiannya adalah taat ya. Yohanes 14 ayat berapa yang berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, maka pembuktiannya itu bentuk ketaatan kita harus semakin terjadi. Anggap ya, mengasihi manusia berarti kita juga nggak boleh hidup dalam kebencian. Itu hukum yang paling penting hari-hari ini. Taat ya, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan itu harus benar-benar balance saudara. Nah malam ini jangan yang pertama, hari ini Tuhan menyediakan yang ku perlu. Hari ini percayalah, kenapa sih Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita perlukan? Kenapa? Yuk kita lihat dulu ayatnya di Mazmur 46 ayat 2. Siapa sih Tuhan itu? Pada waktu kita ngalami kesusahan, waktu kita ngalami keadaan goncang, terpuruk, hari ini Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Tangkap ya saudara dan saya, Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan penolong. Sebalam penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari ini saudara percaya kenapa Tuhan menyediakan yang saudara perlukan? Karena Dia itu sebagai perlindungan, tempat perlindungan dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, waktu kita sesak, Tuhan itu menyediakan. Hari ini engkau dalam kesesakan apa? Keuangan, rumah tangga, Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Tuhan sudah menyediakan apa yang saudara perlu di waktu kita ngalami kesesakan. Tangkap ya, itu yang pertama, Dia tempat perlindungan. Yang kedua, buka di 2 Samuel 22 ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 3. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Tadi terbukti, sekarang yang kuat dan membuat jalanku rata. Mungkin hari-hari ini jalan hidup kita itu tidak mudah saudara.
Mungkin saudara hari ini ngalami jalan hidup yang benar-benar sangat berliku-liku. Saudara ngalami jalan hidup yang sempit, sesak, susah. Percayalah, hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan itu tempat pengungsianku yang kuat. Tadi tempat perlindungan yang sangat terbukti. Perlindungan dan penolong yang sangat terbukti, yang sekarang Tuhan itu tempat pengungsian yang kuat. Jadi sekali lagi, waktu jalan hidup kita itu tidak mudah, hari ini pastikan kita ini tetap disediakan apa yang kita perlu. Kenapa? Karena Dia adalah tempat pengungsian yang kuat. Tangkep ya. Jadi percayalah, waktu kita ngungsi sama Tuhan, maka Tuhan itu sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Waktu kita hari ini ngalami kesesakan, Tuhan itu sebagai tempat perlindungan yang sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi tidak usah takut ya. Tuhan perlindungan yang sangat terbukti dan penolong. Tuhan itu tempat pengungsian yang kuat pada waktu jalan hidupmu sempit, sesak, dan susah. Saudara percaya Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Yang ketiga, Mazmur 71 ayat 3. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Artinya 71 ayat 3a, Tuhan itu gunung batu tempat berteduh yang paling aman, yang teraman sudah, tidak ada lain. Hari ini kalau kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik, ya keadaan yang sangat berbahaya, pastikan kalau kita hari ini berteduh kepada Tuhan, maka Dia tempat perteduhan yang aman. Di tempat perteduhan ini Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara, tanpa kita sadari hari ini yang kita takutkan itu tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena kita tahu kita hari ini punya 3. Bagaimana Tuhan tiga tempat buat orang benar. Kenapa kita tidak perlu takut? Apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan itu senyatanya, walaupun hari ini engkau belum melihat keadaan tambah baik, tapi senyatanya malam ini Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlu. Kenapa? Karena kita punya 3 tempat. Yang pertama, tempat perlindungan dan penolong sangat terbukti. Tempat pengungsian yang kuat. Ya, waktu jalan hidupmu sesak, sempit, susah, Dia adalah tempat pengungsian yang kuat. Waktu hari ini keadaan kita dalam bahaya, Tuhan itu tempat perteduhan yang aman. Tangkep ya. Jadi sekali lagi kita ini punya tempat. Hari ini saudara jangan pikir kalau kita harus punya cadangan deposito dulu baru kita merasa aman. Enggak. Walaupun depositomu sudah habis, mungkin hari ini stokmu sudah nipis, apa yang kita punya hari ini serba sedikit. Tapi sekali lagi Tuhan itu tetap sebagai 3 tempat buat kita. Hari ini Dia berkata, "Nak, aku sudah menyediakan apa yang kau perlukan. Waktu kesesakan, aku tempat perlindungan yang paling sangat terbukti. Waktu engkau mengalami jalan sempit, sesak, dan susah, aku adalah tempat pengungsian yang kuat." Jadi tidak ada yang ditakutkan saudara. Kalau Dia sangat terbukti, Dia kuat, dan Dia itu tempat perteduhan yang aman. Di saat kita ini mengalami bahaya, berarti apa yang kita takutkan di hari esok, nggak ada alasan untuk kita takut. Tangkep ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita takut, karena Tuhan itu 3 tempat buat kita. Makanya malam ini kita happy aja, bawaannya sukacita aja, syukur aja. Saya selalu ngajari orang-orang yang konseling sama saya bilang gini, ndak usah panik di tengah masa yang sulit, kesesakan. Hari ini rasanya keadaan hidupmu bahaya, jalan hidup yang kita lewati sempit, sesak, susah. Pastikan kita happy aja, sukacita aja, syukur aja. Kenapa? Karena kita punya 3 tempat.
Hari ini Tuhan sudah memberikan kita 3 tempat. Buat kita yang kesesakan, dia tempat perlindungan yang sangat terbukti penolong. Buat kita yang lagi dalam bahaya, dia tempat perteduhan yang aman. Buat kita yang alami kesesakan, hari ini dia tempat pengungsian yang kuat. Kita lihat ya satu persatu, makanya hari ini gak ada alasan ya. Mungkin judul khotbahnya hari ini, gak ada alasan untuk kita takut. Kita mau takut apa? Gak ada alasan. Gak ada alasan untuk kita takut. Justru makin kita takut, yang kita takutkan makin menimpa kita. Tapi malam ini kita mau belajar untuk hari ini tetap percaya. Amin. Nah, 3 hal yuk kita lihat sekilas aja. Gimana caranya Bu Eli waktu kita kesesakan? Ya lari aja sama Tuhan. Nggak usah takut. Nggak ada alasan untuk kita takut. Tuhan bilang gini, nak, kamu dalam keadaan yang benar-benar nyesek hari ini. Tapi aku adalah tempat perlindunganmu, penolongmu yang sudah sangat terbukti. Mau cari pertolongan di mana yang bisa menjanjikan pertolongan sangat terbukti? Tidak ada, saudara. Saudara pinjam online tidak terbukti bisa selamatin hutangmu. Saudara mau lari kemanapun hari ini, mau cari pertolongan orang kaya bukan yang sangat terbukti bisa membebaskan kita dari jerat hutang. Saudara mau lari kemana lagi? Saudara mau cari pertolongan orang-orang hebat manapun, itu belum terbukti. Tapi sekali lagi kita punya tempat hari ini ketika kita dalam keadaan kesesakan. Yuk, Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, yaitu ayatnya kita buka di Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5 dan 7. Mazmur 34 ayat 5 dan 7. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara percaya malam ini kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan itu menjawab kita. Jadi sekali lagi jangan cari utangan online, jangan lari ke gunung-gunung, jangan cari orang pinter, jangan cari orang hebat, profesor. Hari ini pastikan firman Tuhan berkata, aku telah mencari Tuhan. Lalu kalau kita cari Tuhan, Tuhan jawab kita. Tuhan melepaskan kita dari kegentaran. Ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan itu dengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Makanya kalau kita lagi nyesek, pastikan malam ini tidak ada orang yang lari, takut, khawatir. Tidak ada alasan apapun untuk kita takut. Tuhan sendiri berkata, nak, aku adalah tempat perlindunganmu dan penolong dalam kesesakan. Sudah sangat terbukti yang karena yang pertama, waktu engkau cari aku, engkau berlari kepadaku, aku itu pasti jawab. Aku pasti melepaskan engkau dari kegentaran dan aku pasti menyelamatkan engkau dari segala kesesakan. Tidak ada alasan takut. Hari ini yuk kita mau cari Tuhan aja. Pastikan waktu kita cari Tuhan, walaupun tidak bim salah bim, tapi Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan melepaskan kita dari segala kegentaran dan Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Makanya Tuhan itu tempat perlindungan yang paling sangat terbukti untuk menolong kita. Tidak ada lain. Tempat perlindungan untuk menolong kita, yaitu karena dia itu selalu menjawabnya mungkin walaupun hari ini jawabannya masih berkata, nak, wait, sabar di ruang tungguku, sabar ibu, belum waktuku. Walaupun itu ibunya sendiri, Yesus menjawab kepada ibunya, sabar ibu, belum waktuku. Mungkin malam ini kita sudah teriak, kita sudah cari Tuhan, tapi kok tambah parah. Mungkin Tuhan berkata gini, sabar anakku, memang belum waktuku. Sabar, kuatkan hatimu, tabah nak di masa yang tersulit. Apinya tambah besar gua singa, ndak usah keluar ya, ndak usah keluar dari gua singa, nanti malah terbakar. Keluar dari gua singa, malah keluarnya nanti makin hancur ya. Sekarang Tuhan mau kita tetap stay aja, panas, takut, horor, ndak apa-apa. Percayalah, dia perlindungan saudara yang sangat terbukti. Suatu kali jawaban walaupun sabar, tunggu, belum waktuku. Suatu kali Tuhan jawab enggak? Jelas. Tuhan enggak mungkin enggak jawab
doa saudara ya. Makanya hari ini percayalah, walaupun saudara berkali-kali hari ini berdoa, belum Tuhan tunjukkan jalannya, teruslah berdoa. Suatu kali Tuhan tidak mungkin tidak jawab doamu. Berkali-kali ya, kau menolong, berkali-kali kau kuatkan ya. Kita percaya hari ini pasti Tuhan jawab. Tuhan sedang melepaskan saudara dari kegentaran, takut saudara. Hari ini kalau kita berteduh, Tuhan berikan jawaban, sabar ya, tapi kamu harus kuat. Aku menyertai engkau, pikul laku yang aku hari ini sudah izinkan masalah terjadi. Pikul laku yang kupasang. Yuk, kita jalani hidup ini, saudara tahu, kita tidak sendiri. Kuknya kita itu sama-sama dijalani sama Tuhan. Tangkep ya. Bukan berarti kita hari ini enak waktu kita sudah pindahkan kuknya ke Tuhan, kita tidak mau jalani, suruh Tuhan sepenuhnya. Enggak. Tuhan tetap menyertai kita, tapi kita tetap jalani penderitaan. Dan Tuhan bilang gini, sabar, kuatkan hatimu. Memang tidak enak. Api makin panas itu realitanya pasti tidak nyaman. Yang namanya gua singa tiap hari dengar mulutnya singa mau menerkam hidupmu, itu ndak enak. Apalagi intimidasi pelakor, ani-ani yang berkata, kamu akan diceraikan suamimu, kamu ndak akan pernah bisa menang dari aku. Mungkin intimidasi orang berkata, kamu bangkrut, kamu bakal hancur. Mungkin kita sedang mengalami aung suara singa yang hendak menerkam kita. Sekali lagi, pastikan Tuhan itu pasti melepaskan saudara dari kegentaran. Dia pasti berikan kita kekuatan dan dia pasti menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita takut, karena Tuhan itu tempat perlindungan yang sudah sangat terbukti menolong saudara keluar dari kesesakan. Tangkap ya, itu yang pertama. Jadi malam ini kita pembelajaran lagi. Tuhan, aku tidak mau takut malam ini. Aku mau datang cari Tuhan karena Engkau tempat perlindunganku yang sangat terbukti untuk menolong aku keluar dari kesesakan. Itu diucapkan saudara. Yang kedua, Tuhan itu sebagai tempat apa saudara? Pengungsian yang terkuat. Nah, sudah terbukti, terkuat, teraman. Lah saudara mau cari di mana yang bisa menjamin terbukti, terkuat, teraman sebagai tempat perlindungan, pengungsian yang terkuat. Hari ini pastikan kita baca, yaitu di Mazmur Yesaya 25 ayat 4. Yuk kita baca Yesaya 25 ayat 4. Kita baca terlebih dahulu Yesaya 25 ayat 4. Nah, ada satu ayat sebelum ini lupa. Sebagai tempat perlindungan yang paling teraman, yaitu tetap Tuhan menjawab. Yang kedua, tempat pengungsian, Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Nah, lihat ya, saudara mungkin sempit, sesak, susah itu orang lemah saudara. Saudara mungkin sudah melihat kehidupan orang dunia dengan cara tipu-tipu, hutang online cepet kaya, itu cuma sesaat. Tapi sekali lagi firman Tuhan Yesaya 25 ayat 4, sebab Tuhan engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Hari ini siapa yang lagi lemah, yang lagi nyesek, yang lagi ngalami angin ribut, Tuhan adalah pengungsian yang terkuat. Kenapa? Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Makanya siapa yang hari ini ngalami lemah, sudah Tuhan sebagai tempat pengungsian yang terkuat, lari aja sama Tuhan. Tuhan, aku ngerti ndak ngerti, tapi aku mau ngungsi Tuhan. Aku tahu hari ini keadaan hidupku sudah tidak berdaya, tapi engkau tempat pengungsianku yang terkuat, sehingga tidak ada alasan untuk kita takut. Tangkep ya saudara, tidak ada alasan untuk kita takut, karena Tuhan sudah berkata loh malam ini, nak, aku ini pengungsian yang terkuat. Waktu engkau lemah, waktu engkau ngalami angin ribut, waktu engkau ngalami kesesakan. Bahkan Nahum 1 ayat 7-8a, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Saudara percaya?
hari ini saudara tempat pengungsian yang terkuat itu karena Tuhan yang baik. Tuhan baik itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan yang terkuat. Tuhan yang baik itu kenal siapa kita yang lagi susah. Kalau dia kenal kita lagi susah, dia tahu kebutuhanmu. Dia sudah sediakan semua yang kita perlukan. Makanya tidak ada alasan untuk kita takut. Tangkap ya, Tuhan yang baik, dia hari ini tempat pengungsian kita. Ya, Tuhan yang baik kenal siapa kita yang lagi ngungsi. Tuhan yang baik menyeberangkan kita waktu banjir. Jadi waktu keadaan menyeberang waktu banjir, yang lagi ngalami angin ribut diseberangkan jadi reda. Yang ngalami sesak diseberangkan jadi lega. Tangkap ya, yang ngalami hari ini susah, yang lagi ngalami apalagi saudara, yang lagi ngalami miskin dalam kesesakan lemah diseberangkan jadi kuat. Makanya kita kalau lemah, ndak usah bingung, ndak usah takut. Kita ini sudah punya tempat pengungsian yang paling kuat, yaitu Tuhan yang baik. Tuhan itu akan menjadi tempat pengungsian yang baik ya pada waktu kesusahan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang kenal siapa kita yang ngungsi. Hari ini waktu kita ngungsi, Tuhan tahu, oh Eli butuh pemulihan suaminya. Oh hari ini Olive butuh apa, tokonya diberkati. Oh ada yang butuh Cik Sweat Melan butuh usahanya diberkati, keuangannya hari ini lagi terpuruk, lagi minus. Mungkin Sati Dewi butuh, lagi butuh bagaimana kehidupan anak-anaknya diberkati. Tuhan tuh kenal loh. Saudara, mungkin kita tidak kenal Tuhan siapa, tapi Tuhan kenal kita. Kalau Tuhan kenal kita secara pasti, dia tahu hari ini apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan berkata malam ini, tenang ya nak, aku menyeberangkan engkau pada waktu banjir. Yang lemah jadi kuat, yang mengalami angin ribut jadi tenang, yang mengalami susah jadi sukacita. Kalau diseberangkan berarti saudara akan melihat tempat yang diseberangkan itu pasti berlawanan. Yang susah jadi senang, yang kekurangan jadi kelebihan. Diseberangkan. Yang banjir air mata jadi berkat. Banjir berkat. Kalau diseberangkan pasti berlawanan. Tangkap ya. Jadi hari ini jangan takut. Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara. Dia selalu terbuka tangannya untuk menjadi tempat pengungsian saudara. Hari ini saudara susah, suami saudara sudah tidak pulang, cuekin saudara. Hari ini tidak usah ngungsi sama pacar lama, nanti jatuh cinta. Tidak usah curhat-curhat sama teman lamamu, pacar lamamu tentang suamimu ya, yang suami juga ditinggal istri. Tidak usah curhat sama best friendnya yang dulu baik, pacar lama, nanti malah jatuh dalam dosa. Sudah ngungsi aja, curhat aja sama Tuhan. Dan malam ini Tuhan berkata, nak, aku adalah Tuhan yang baik, tempat pengungsianmu pada waktu kamu susah. Dan aku tahu apa yang kamu butuhkan. Kau butuh suamimu balik, aku tahu. Engkau butuh bayar uang sekolah, aku tahu kok. Aku kenal siapa kamu. Kamu mungkin tidak kenal aku, tapi aku kenal apa yang kau butuhkan, dan aku pasti menyeberangkan. Tenang, kalau kamu ada di tempat pengungsianku, tidak mungkin selamanya banjir. Seberang. Jadi waktu kita dalam keadaan banjir air mata, susah, sempit, sesak, Tuhan bilang ini tidak selamanya. Suatu kali aku sudah menyeberangkan. Aku tahu cara menyeberangkannya. Tenang aja. Dan pada waktu engkau belum diseberangkan, aku tetap tahu apa yang kau butuhkan. Jadi tidak perlu berkecil hati. Yang terakhir, Tuhan itu tempat perteduhan yang teraman. Kalau saudara baca Mazmur 71 ayat 3, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Saudara percaya malam ini kita punya tempat perteduhan yang teraman. Aman, sudahlah aman. Bahaya loh Bu Eli, sekarang pelakor sudah sampai hamil, punya anak 3. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aman kok, tidak ada ya. Kenapa? Karena Tuhan itu tempat perteduhan waktu kita ngalami bahaya. Tuhan itu siapa? Kubu pertahanan. Tuhan itu bukit batu saudara. Tuhan pertahananku. Mau punya anak 3 pun pelakor aniani, tidak bisa mengalahkan hidup orang benar. Kenapa? Orang benar itu selalu
pagari dengan kubu pertahanan, bukit batu, pertahanan yang kuat. Jadi sekali lagi, kekuatan kita walaupun kelihatan musuhmu seperti Goliat, tidak akan pernah takut. Tidak usah kecil hati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena yang menyertai orang benar itu adalah Tuhan gunung batu, kubu pertahanan, ya, tubuh pertahanan. Dia itu gunung batu kita. Nah, kalau Tuhan itu gunung batu, dia itu selalu menyertai kita dengan kubu pertahanan. Dia jadi bukit batu kita, dia jadi pertahanan kita yang kuat. Makanya tidak ada alasan untuk kita takut. Saudara percaya orang benar itu pasti keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena bukan hebatnya kita, tapi siapa Tuhan yang di pihak saudara adalah Tuhan sang gunung batu. Tuhan yang selalu memberikan kubu pertahanan. Tuhan kubu pertahanan kita, siapa lawan kita? Tuhan bukit batu saudara, siapa lawan kita? Tuhan pertahananku, siapa lawan kita? Ya, dulu kalau saya mulai ani-ani, mulai garai saya, mulai intimidasi saya, iblis intimidasi saya selalu berkata, hai iblis, ayo kuat-kuatan. Walaupun mereka lebih muda, lebih seksi sekalipun, aku tidak pernah takut karena aku punya Tuhan gunung batu di pihakku. Siapa Tuhan gunung batu? Kalau Tuhan jadi kubu pertahanan, bukit batu kita, pertahanan kita, maka siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kita pasti keluar lebih dari pemenang. Sekali lagi, jangan mengecilkan gunung batu yang ada di pihak saudara. Anggap ya, Tuhan itu bagiku gunung batu, tempat berteduh. Sekali lagi, saudara, kita punya tempat berteduh gunung batu, itu berarti aman, saudara. Ya, kalau kita tidak punya gunung batu yang tempat berteduh yang aman, maka kita hari ini patut takut. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Katakan malam ini, siapa lawanku? Jika Tuhan kubu pertahananku ada di pihakku, Tuhan bukit batuku, Tuhan pertahananku ada di pihakku, siapa lawanku? Mau Goliat lewat semua. Jerat hutang yang sampai bangkrut lewat semua. Kalau Tuhan benar-benar hari ini tempat berteduh gunung batu kita, maka tidak ada orang benar yang hidupnya masa depannya suram. Masa depannya pasti masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Itu sebabnya hari ini, malam ini cepat ya, khotbahnya ya, 35 menit sudah selesai ya. Jadi sekali lagi, saudara dan saya istirahat aja, tenang aja. Bawaannya orang benar tuh cirinya apa sih? Tenang, percaya, berserah. Itu ciri orang benar hari ini ya. Sudah Tuhan, memang belum dijawab, tidak apa-apa, tenang. Aku ya milih tetap percaya, aku milih berserah. Sudah, lari aja. Mulai katakan, aku hari ini tahu belajar lagi kebenaran firman-Mu. Ternyata di balik hutangku, di balik aku tidak punya uang, aku masih punya Tuhan, tempat perlindungan, yaitu sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, aku punya Tuhan sebagai pengungsian yang sangat kuat ya, yang terkuat. Dan aku punya Tuhan sebagai tempat perteduhan ya, gunung batu yang teraman. Jadi sekali lagi, kita itu tidak perlu takut. Setiap hari katakan, Tuhan, hari ini aku sudah punya 3 tempat ya. Paling enggak kita punya tempat, saudara. Mau dikejar musuh ya kita tetap aman. Coba kalau kita tidak punya tempat, orang dunia tidak punya tempat. Waktu bahaya besar terjadi, banjir besar terjadi, orang benar tahu kemana kita berlari. Dan Tuhan adalah tempat, 3 tempat. Hari ini pastikan orang benar punya 3 tempat yang membuat kita hari-hari ini merasa aman ya. Tidak usah bingung dengan keadaanmu, tidak usah panik ya. Percayalah, terkuat ya, terkuat, terbukti, teraman. Tuhan itu hebat loh. Bayangin kalau kita itu baca firman, kita itu akan yes gitu, iman kita yes gitu ya. Jadi kita percaya. Nah, hari ini saya sudah selesai ya. Saudara yang punya beban berat, yuk
nggak usah bingung. Semakin saudara terpuruk, saudara nggak akan lihat loh bagaimana Tuhan itu akan bela hidupmu. Semakin tenang, percaya, terletak kekuatan kita. Jadi posisi kita waktu tenang, percaya, berserah, itu posisi kita kuat. Iblis saja sudah nggak bisa lagi mencari celah buat orang tenang percaya. Gimana bisa cari celah, saudara? Dikasih berita buruk, ya tenang. Diliatin fakta buruk, ya tenang. Dengar sesuatu yang menakutkan, ya tenang, ya percaya, ya berserah. Lah, kalau sudah setiap hari rutinitasnya gaya hidup kita, hari ini tenang, percaya, dan berserah, maka posisi kita ini kuat, saudara. Terletak kekuatanmu. Jangan sampai banyak orang yang justru hari ini gak bisa tenang, gak bisa percaya, gak bisa berserah, sehingga mereka tawar hati. Justru bukan kuat. Orang yang tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah ini yang gak boleh. Makanya hari ini yuk, gak ada alasan untuk kita takut. Tenang, percaya, berserah, karena kita punya 3 tempat, yaitu tempat perlindungan, pengungsian, tempat perteduhan. Wow, keren ya. Kita ini punya Tuhan yang keren, makanya kita harus keren, saudara. Jangan sampai 5L, letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Gak boleh. Orang benar tuh gak boleh 5L. Orang benar harus tenang, percaya, berserah. Ya, itu ciri orang benar. Jadi sekali lagi kita percaya. Nah, saya tuh dengar bagaimana satu cerita ya, cerita yang membuat saya itu juga kagum dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan itu menolong kehidupan seseorang itu memang berbeda-beda ya. Kalau tidak sampai orang, nah itu belum membuat Tuhan senang. Orang tuh harus lihat pertolongan Tuhan. Waduh, kok bisa ya? Nah itu ya, saudara percaya ada satu cerita bagaimana kehidupan seseorang tuh yang bangkrut ya. Dia bilang gini, bayangin ya, orang bisa lihat kehidupan saya itu dari zero to hero. Saya bilang, kok bisa zero to hero? Karena pada waktu proses kehidupan, Tuhan itu walaupun saya sudah berdoa, keadaan tidak bertambah baik. Hutang ya tidak lunas-lunas ya. Yang namanya kehidupan ekonomi makin susah. Sampai mau makan aja susah. Mau bayar uang sekolah susah. Semuanya yang benar yang difirmankan, sempit, sesak, susah. Bayangin sih kalau kita jadi orang benar yang sudah setia sama Tuhan, harus ngambil paket jalan yang gak enak, sempit, sesak, susah. Kira-kira kehidupan kita ini mau hidup happy, sukacita kok susah. Kalau kita gak ngerti firman, bayangin setiap hari sudah sempit, sesak, susah, hidupnya pasti apa? Ya duka cita, Bu Eli. Enggak, tapi buat orang benar enggak boleh duka cita, harus sukacita. Saudara percaya, orang ini cerita di tengah keadaan hidup yang sangat susah, sangat sempit, sangat sesak ya. Di situ dia tetap setia. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau, dia tetap hidup jujur, dia hidup gak neko-neko, pokoknya dia fokus aja sama Tuhan. Apa yang bisa Tuhan lakukan secara akal, gak masuk akal. Memang cara Tuhan nanti kalau tolong saudara itu gak masuk akal, makanya jangan terus pakai akalmu. Suatu kali kalau keadaan dipulihkan seperti mimpi, berarti itu tidak masuk akal. Coba ayo saudara renungkan. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu akan seperti bermimpi. Berarti ini tidak masuk akal kan? Apa yang saudara tidak pernah lihat, dengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Nah ini kan tidak masuk akal. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, jangan terus paksa akalmu berpikir. Gimana, aduh, gimana, utang gimana, masa depan gimana. Enggak. Kita sudah tidak usah mikir pakai akal logika kita. Sudahlah, Tuhan itu tidak bisa dipikir oleh akal karena memang tidak masuk akal. Termasuk waktu kita jalani proses. Saya sering bilang gini, Tuhan tidak masuk akal loh Tuhan proses saya ini. Wong saya ini ya sudah ngampuni, sudah ngasihi, sudah bisu, buta, budek.
Tuhan. Nggak masuk akal kalau jalan hidup saya ini tambah susah. Nggak masuk akal Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu memberikan peneguhan. Semakin kamu mikir nggak masuk akal, kamu semakin stres. Memang jalanku itu nggak bisa diselami oleh akal sehatnya manusia, karena aku bukan manusia. Aku ini sudah yang namanya Tuhan, yang di luar jalanmu tidak terselami. Sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Jadi semuanya nggak masuk akal, saudara. Singkat cerita, semua yang dialami ibu ini tidak masuk akal. Semua tidak masuk akal. Semua diizinkan habis. Tapi yang namanya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Ujiannya orang benar lulus. Ibu ini selalu konsisten, tenang, percaya, berserah, tenang, percaya, berserah. Di situ Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Dia tidak pernah nyangka bahwa ada orang yang diperintahkan Tuhan seperti Nabi Elia. Hari ini kita sudah punya pembelajaran. Tuhan perintahkan burung gagak, Tuhan perintahkan bakul, dan Tuhan perintahkan malaikat. Tangkap ya. Makanya jangan keluar dari dapur api gua singa, karena Tuhan di dapur api di gua singa tetap ada malaikat. Makanya kita tidak ada alasan untuk takut. Tapi kalau saudara keluar dari dapur api, tidak ada malaikat loh saudara. Tidak ada yang Tuhan perintahkan burung gagak nanti kalau keluar dari masa kekeringan. Sudah, jalani aja. Tidak masuk akal sekalipun tidak apa-apa. Memang tidak usah dipikir. Makanya ikut Tuhan itu sepertinya orang bilang gini, kamu ini kok heran ya Eli, tidak pernah mikir apa-apa. Enggak, saya nggak mau mikir. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berpikir, jalanku tidak bisa diselami oleh akal. Lah kalau kita mikir kan masih pakai akal kita, sudah tidak sampai saudara, tidak sampai. Karena Tuhan sudah sediakan apa yang nanti keadaan kita seperti mimpi saudara. Apa yang saudara mimpikan hari ini itu semua tidak masuk akal, tapi itu Tuhan sediakan. Makanya malam ini tidak usah banyak nguras pikiran, ya, tidur aja. Nah, saya ini kasih ada vitamin ya, beberapa saat saya itu dikasih vitamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sulit tidur, cari di Shopee. Ini sudah beberapa orang yang sulit tidur. Itu saya yang suka tidur malah minum vitamin ini saudara. Makanya beberapa saat saya itu buat renungan sampai telat-telat, karena waktu buat renungan bisa ketiduran saudara. Minum gelas magnesium yang glasinet, anggap ya, magnesium yang glasinet. Jangan beli yang magnesium aja, magnesium yang glasinet itu beli ya. Nah itu diminum saudara. Setelah itu sudah semua nanti rileks, pikiranmu dirilekkan juga. Sudah, jangan mikir apa-apa. Pikirkan gini, Tuhan aku tidak mau mikir, karena Tuhan sudah sediakan yang seperti mimpi, yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Toh Tuhan sudah sediakan. Jadi aku tidak perlu mikir ya Tuhan gimana caranya nanti aku bisa melihat apa yang aku butuhkan. Toh Tuhan sudah sediakan. Cuman tunggu realisasi waktunya Tuhan aja. Yang penting Tuhan mau lihat kita tenang, percaya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan sampai lari kemana-mana ya, jangan lari dari kenyataan, lari pagi aja. Lari dari kenyataan nanti malah ketemu kenyataannya yang pahit, tapi nggak usah lari. Saudara lari pagi aja biar sehat tiap hari ya. Lari dari kenyataan membuat hidupmu tambah sempit. Hari ini lari aja ke Tuhan ya. Hadapi kenyataan, lari sama Tuhan. Sudah sediakan 3 tempat. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami mau istirahat. Kami tidak perlu lagi takut menghadapi apapun yang terjadi. Walaupun rasanya tidak masuk akal, kami bisa keluar dari jerat utang, jerat pelakor, jerat sakit penyakit yang sudah stadiumnya sudah akhir, sudah penyakit yang parah sekalipun. Secara akal kami juga bukan dokter. Kami juga bukan sesuatu yang ahli nujum yang bisa
tahu segala sesuatu di depan, tapi kami punya Tuhan sebagai tempat di mana kami tempat perlindungan, pengungsian, perteduhan yang paling aman, yang terkuat dan terbukti, sehingga tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau istirahat, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tidur dengan nyenyak, tidur dengan semua beban dilepas ya. Nggak usah banyak mikir, makin banyak mikir nanti makin kehilangan kekuatan. Saudara tawar hati hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.